Malaysia itu dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan nilai-nilai Islam yang masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Malaysia ist ein muslimisches Land, so unsicher für Frauen, das kann sich gar keiner vorstellen. Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang, tapi ternyata ada data realnya. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Kenapa Bapak menolak Zakir Naik? Kami lebih suka ceramah Habib yang joget-joget. Kami lebih suka sound horeg, Habib yang suka memberikan air doa, dan santri perempuan yang joget-joget. Zakir Naik ditolak guys di Jawa Timur dikarenakan berbahaya dan intoleransi. Pantas saja geng ya, dunia mengatakan muslim terbaik ada di Malaysia, di atas puncak daripada Indonesia geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan mereaction sebuah video banyak negara-negara muslim geng ya, namun yang paling banyak ini adalah di Timur Tengah geng, kayak gitu ya geng ya. Dan bagi orang Indonesia, Islam terbaik ataupun Islam terbanyak mayoritasnya itu di Indonesia geng. Namun geng, pengakuan orang Indonesia dan orang Timur Tengah, bahkan orang US ataupun orang UK kayak gitu geng ya, Islam muslim terbaik ada di negara Malaysia geng. Wah, kenapa harus Malaysia? Padahal di Indonesia mayoritasnya banyak. Apakah di Indonesia Islamnya pelik-pelik ataupun Islamnya nyeleneh dan lain sebagainya? Padahal ini orang Indonesia sendiri geng yang mengakui muslim terbaik di dunia adalah Malaysia. Dan Zakir Naik juga mengakui tentang hal itu geng. Waduh, kenapa dengan Indonesia ya geng ya? Padahal orang-orang Indonesia sangat yakin sekali geng bahwa mereka itu mengatakan bahwa Islam terbaik, Islam terbanyak, dan Islam yang katanya pandai-pandai dan pinter-pinter geng. Namun disalahgunakan oleh orang-orang Indonesia sendiri geng. Masih percaya dengan Habib dan juga dukun dan juga benda-benda pelik yang lari dari syariat Islam geng. Contohnya Zakir Naik ingin berceramah di Indonesia namun ditolak geng. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia para ulama-ulama geng disambut baik geng. Itulah perbedaannya muslim di Indonesia dan juga muslim di Malaysia geng. Kayak gitu geng ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama dulu geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answernya apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malezya'daki metrolarda kadınlar için özel bölümler olduğunu biliyor muydunuz? Hadi gelin size göstereyim. Metro istasyonlarında ve metroların içinde bu şekilde tam ayrılmış bölümler var ve buralara sadece ve sadece kadınlar gelebiliyor. İçeride de bu noktalara sadece kadınlar oturuyor. Gördüğünüz gibi bu pembe bölümlerde sadece kadınlar oturuyor. Fakat tabii ki istemeyenler bu şekilde gördüğünüz gibi karışık bir şekilde de oturabiliyor. Evet, Malezya şeriat ile yönetilen bir ülke fakat bu durumun tamamen kadınların rahatı için yapıldığını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Malaysia itu dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan nilai-nilai Islam yang masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-harinya. Yang menarik, mereka nggak cuma fokus bikin wisata nyaman untuk masyarakat lokal aja, tapi juga serius membentuk citra sebagai Muslim-friendly destination di mata dunia. Gimana mereka bisa sampai di titik itu? Awalnya, aku pikir ini cuma slogan promosi biasa, tapi ternyata ada datanya. Malaysia menempati peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Bahkan tahun ini, Malaysia berhasil menarik lebih dari 28 juta wisatawan mancanegara. Kok bisa seramai itu? Mereka nggak hanya jual destinasi populer kayak KLCC atau Petronas Tower. Wilayah seperti Sarawak di Borneo juga aktif banget memperkenalkan wisata ramah muslim sambil tetap menonjolkan budaya Dayak
dan keberagaman etnis yang mereka miliki. Makanan khas Chinese dan Dayak pun dibuat versi halalnya tanpa menghilangkan cita rasa otentiknya. Kampanye pariwisata ramah muslim ini dijalankan secara konsisten, mulai dari kemudahan cari restoran halal, tempat ibadah yang mudah diakses, sampai promosi ke pasar Timur Tengah, bukan cuma Asia Tenggara. Buat Malaysia, jadi destinasi ramah muslim bukan berarti tertutup, tapi sebagai strategi pariwisata yang jelas dan terarah. Turis muslim merasa nyaman, dan turis non-muslim tetap bisa menikmati semua kekayaan budaya, kuliner, dan alam yang ditawarkan. Padahal kalau kita lihat, Indonesia juga mayoritas muslim dan sangat beragam, tapi Malaysia terlihat lebih konsisten mempromosikan dirinya sebagai tujuan wisata ramah muslim sambil tetap mengangkat keberagaman yang mereka punya. Menurut kamu, apakah konsep pariwisata ramah muslim itu penting? Atau sebenarnya cuma strategi branding aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Malaysia ist ein muslimisches Land, so unsicher für Frauen, das kann sich gar keiner vorstellen. Malaysia macam wah keren sih guys. Ini Malaysia nih geng yang membuat kerennya ya. Perempuan-perempuan, laki-laki. Di Malaysia tuh gak ada ojek. Es gibt einfach eigene Bereiche und Waggons nur für Frauen. Da dürfen keine Männer rein und da ist man so sicher wie nie zuvor in einem anderen Land. Malaysia itu mayoritas muslim, identitas Islamnya juga kuat banget. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma bikin wisata nyaman buat turis lokal. Mereka juga serius ngebangun citra Muslim-friendly destination sampai di mata dunia. Gimana caranya ya? Aku juga awalnya kira ini cuma slogan doang, tapi ternyata ada data realnya. Malaysia jadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index 2025 versi Crescent Rating dan Mastercard. Dan tahun ini Malaysia kedatangan lebih dari 28 juta wisatawan asing. Kok bisa ya serame itu? Malaysia nggak cuma promosiin destinasi mainstream kayak Menara Petronas. Sarawak di Borneo juga aktif banget mempromosikan wisata Muslim-friendly sambil tetap angkat budaya lokal Dayak dan sejarah multi-etnisnya. Bahkan mereka punya opsi halal untuk makanan ala Chinese dan Dayak, tanpa ngurangin rasa aslinya. Kampanye Muslim-friendly travel dijalankan secara konsisten. Restoran halal gampang ditemuin, musola banyak di ruang publik, dan yang menarik, Malaysia juga nggak cuma nyasar wisatawan dari Asia Tenggara, tapi juga serius menyasar market Timur Tengah. Buat Malaysia, branding negara paling ramah Muslim itu bukan soal eksklusivitas, tapi positioning pariwisata yang jelas. Turis muslim ngerasa nyaman, turis non-muslim juga tetap bisa menikmati budaya, kuliner, dan alamnya. Padahal ya, kalau dipikir, Indonesia itu juga mayoritas muslim dan sama-sama beragam. Tapi Malaysia lebih konsisten memposisikan diri sebagai destinasi muslim-friendly sambil tetap ngerangkul keberagaman yang mereka punya. Menurut kamu, penting gak sih pariwisata yang ramah muslim? Atau sebenarnya itu cuma strategi marketing aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Lagi-lagi nama Malaysia di puncak, geng. Lagi-lagi nama Malaysia di puncak. Nama Indonesia di mana? Kayak gitu ya, geng ya. Kalau pasal Muslim kayak gitu ya, geng ya. Mata dunia sudah melihat, geng. Seperti apa negara Malaysia? Seperti apa dia menata negaranya? Tempat ibadah, tempat sholat dan lain sebagainya ada, geng. Kayak gitu. Mungkin orang-orang Timur Tengah seperti ada iri ya, geng ya. Gak tahu itu bahasa apa, gak tahu orang UK, gak tahu orang apa. Yang penting ikinya lihat kalau dari mukanya orang Timur Tengah. Yang pasti kayak gitu ya, geng ya. Masya Allah sekali. Lagi-lagi negara Malaysia di puncak, geng. Oke, geng, inilah penyebabnya kenapa kita selalu geng ya, di bawah Malaysia. Bahkan di bawah negara-negara Timur Tengah, geng, kayak gitu. Kenapa? Ya, Dokter Zakir Naik ya, geng ya, itu dihalau ataupun ditolak untuk berceramah di Indonesia. Mungkin orang-orang yang geng, yang sudah musyrik, yang sudah lari dari ajaran Islam itu takut. Wah, bisa jadi juga, geng. Jom kita simak dulu lagi, geng, seperti apa videonya. Menurut Dr. Zakir Naik, Malaysia merupakan negara terbaik untuk Muslim bukannya Indonesia maupun Arab. Zakir Naik menyatakan bahwa Malaysia berhasil menyeimbangkan antara kemajuan modern dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan Indonesia dengan 80% Muslim, Zakir Naik menyebutnya sekuler karena tidak sepenuhnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk Arab Saudi, meskipun hukumnya Islam, kadang masih ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sepenuhnya. Sejumlah masyarakat di Kota Malang menyampaikan penolakan terhadap rencana kegiatan Zakir Naik Kamis malam. Mereka menganggap ceramah Zakir Naik dianggap tidak cocok dengan keberagaman di Kota Malang.
Tidak cocok, geng. Bayangkan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek sosial, keagamaan, kemasyarakatan, kondusivitas, dan masukan masyarakat dengan latar belakang budaya serta lintas agama. Juru bicara Arek Malang Bersuara, Abdul Aziz Masrib, menyebut Zakir Naik adalah pembicara yang dalam orasi ceramahnya kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait isu-isu sensitif antar umat beragama. Bahwa di setiap ceramahnya selalu mengundang provokasi, selalu macam-macam nanti. Lah kalau ini tetap dibiarkan dan diberikan izin, itu sangat berdampak terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Malang. Makanya kita menolak adanya acara ini. Karena di Kota Malang ini sudah terkenal toleransinya, bahkan toleransi di Kota Malang itu sangat tinggi sekali. Ngapain kita belajar sama orang yang tidak paham toleransi? Aduh. Beautiful, amazing. Ini yang Papa cari selama ini. Aksi nyata untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bukan cuma omon-omon dan mengecam lewat internet. Karena kalau ngomongin soal Zakir Naik, ada beberapa negara yang sudah menolak kedatangannya untuk memberikan ceramah karena dinilai ceramahnya menyebabkan kerusaknya kerukunan antar umat beragama. Kenapa Bapak menolak Zakir Naik? Kami lebih suka ceramah Habib yang joget-joget. Kami lebih suka sound horeg, Habib yang suka memberikan air doa, dan santri perempuan yang joget-joget. Aduh. Zakir Naik ditolak guys di Jawa Timur dikarenakan berbahaya dan intoleransi. Sebenarnya yang nolak ini pernah nggak sih nonton ceramah Zakir Naik di TV atau di YouTube lah minimal? Pernah nggak Zakir Naik itu maksa non Muslim untuk syahadat atau untuk login, untuk mualaf? Nggak pernah, tapi ditolak guys. Dan kalau melihat dari fotonya, orang-orangnya ini juga mencurigakan ini kayaknya. Orang nggak ngerti juga ini kayaknya bayaran juga. Tapi kalau misalkan horeg, terus sholawatan joget-joget, ikhtilat, habis itu jualan air yang celupan itu, gus-gusan, laris di sana, rame, emang seneng banget yang kayak gitu. Emang kocak. Ikinya juga bertanya-tanya juga, geng. Mereka ini ikut sunnah ataupun ikut syariat Islam atau tidak, kayak gitu. Yang menolak Zakir Naik, kayak gitu, geng ya. Zakir Naik, seorang Zakir Naik, geng, ditolak kayak gitu, geng. Apa nggak pelik kayak gitu, geng ya? Wah, lihat di Malaysia, geng, Zakir Naik seperti apa. Disambut oleh Perdana Menteri, disambut oleh menteri-menteri, disambut oleh ustadz-ustadz, geng. Karena kepandaiannya dan juga kejeniusannya. Namun berbeda dengan di Indonesia, geng. Zakir Naik malah ditolak. Pantas saja, geng. Mata dunia melihat atau Muslim terbaik ada di Malaysia, Pak. Dan Muslim terbaik di Malaysia ini, geng, di atas puncak, geng. Pantas saja, geng. Pantas saja. Kayak itu. Kita gak usah iri. Ya memang itu faktanya, kayak itu. Fakta memang sakit, geng. Kayak itu ya. Ikinya ulang sekali lagi ya, geng. Ikinya ulang sekali lagi kayak gitu, geng ya. Pantas saja, geng ya. Dunia mengatakan Muslim terbaik ada di Malaysia, di atas puncak daripada Indonesia, geng. Lihat sendiri, Zakir Naik mau pergi ke Indonesia ditolak, geng. Namun berbeda dengan di Malaysia. Orang-orang Malaysia menyambut ulama yang ini, geng, memuliakan ulama lah istilahnya, kayak gitu ya, geng ya. Malah ditolak dia. Mungkin yang ditolak ini, yang menolak ini, geng ya, ya gus-gusan, habis-habitan, terus selawatan yang joget-jogetan, terus pokoknya yang lain segala macam lah, yang pelik-pelik lah, kayak gitu ya, geng ya, yang tilup tangan. Astagfirullahaladzim. Semoga kita, anak cucu kita dijauhkan dari hal yang seperti ini ya, geng ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya Allah ya Rabbi. Aduh ya. Ketawa ikinya, geng, seorang Zakir Naik. Apa dia nggak paham ya? Ada orang nggak paham bahasa Inggris atau gimana kayak gitu ya, geng ya. Jadinya mungkin gak usah lah dengar ceramahnya. Dengar ceramah Gus aja ini. Dia sudah ataupun Habib yang yang dongengnya melampaui.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka ataupun tidak suka terpulang kalian sajalah. Ini pandangan Ikinya berbeda dengan pandangan kalian. Yang suka silahkan like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.